Tiba-tiba adik gue udah turun, tapi ternyata adik gue udah tidur gitu loh di kamar. Nah yang nemenin gue ngobrol sama nonton TV itu siapa gitu loh. Akhirnya dia ngebuka suara nih. Iya, soalnya dari tadi iseng aja dia digituin kan. Cewek mundar-mandir mulu kata dia gitu kan. Dan gak lama dia duduk di tangga sambil nyisir. Selalu itu kalau gua nonton jam segitu sendiri gitu di atas, itu biasa iseng nih di atas rumah gua ada aja yang ngetok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Di Narasi Misteri kita akan menceritakan kisah-kisah kejadian nyata yang dialami oleh para narasumber yang datang ke sini. Semua kejadian yang ada di Narasi Misteri berdasarkan pengalaman pribadi yang dialami langsung tanpa ada rekayasa. Kali ini gue udah kedatangan Imam. Halo, Mam. Halo Ren. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Lo keseharian lo apaan sih? Kebetulan sih gua kerja ya. Kerja? Di Suatu daerah? perusahaan di asuransi di daerah Pasar Minggu. Oh, Jakarta ya? Jakarta. Tinggal di Bekasi? Bekasi. Nah, boleh tahu nggak sih, Mam? Kisi-kisi hal apa yang mau lo ceritain di Narasi Misteri? Ya kalau kisi-kisi gue paling menceritain pengalaman gue ya Ren, terkait pada saat gue kecil gitu kan, yang dimana gue waktu itu tuh emang namanya kecil nggak tahu apa-apa lah ya gitu kan, tiba-tiba mengalami kejadian seperti itu gitu kan yang membuat gue aneh dan sampai akhirnya gue beranjak dewasa pun masih suka mengalami kejadian itu sih. Oke, kalau gitu. Nah, buat kalian yang penasaran sama ceritanya Imam, jangan kemana-mana, jangan lupa di-share dan di-like, dan juga di-subscribe biar kita bisa terus menceritakan kisah-kisah kejadian nyata yang ada di sekitar kita, di luar nalar, tapi terjadi dan dialami sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Yuk, langsung aja kita masuk ke ceritanya Narasi Misteri, karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Imam, nah boleh ceritain langsung nggak gimana awalnya cerita lo ini? Ya, pertama-tama sih gua kejadian itu pada saat gua SD kelas 3 ceritanya nih Ran. Dan itu sih menurut gua aneh ya, dan kejadian pertama kali yang membuat gua juga kok ada gitu loh. Dan gue juga di situ kan posisi juga masih kecil, masih nggak tahu lah adanya yang kayak gitu kan. Posisi gua waktu itu masih baru pulang sekolah SD kelas 3, dimana gua pulang siang dan gua waktu itu pulang minta buatin makanan ke nyokap gua. Dan pada saat itu kondisi emang kakak gua lagi di atas. Kebetulan waktu itu kondisi tangga di rumah gua dekat meja makan. Nah, setelah itu gue disuapin sama orang tua gue, nyokap gue, dan gak lama kemudian, kok di situ, padahal maksudnya di suasana itu kejadian siang hari ya, gue nggak nyangka aja gitu kan, sampai di siang hari sampai ada gitu kan, dan ternyata pada saat gue disuapin gak lama turunlah kakak gue dari atas gitu kan, dari kamarnya, dan dipanggil sama nyokap gue, yuk mau kemana?
kebetulan kan gue orang Jawa, panggilnya Yayu gitu kan, untuk kakak gitu kan. Yuk mau kemana? Udah diam, turun aja dia, turun gitu kan, keluar. Selang berapa menit kemudian gue sambil ngobrol sama nyokap gitu kan, disuapin. Nggak lama turun lagi nih kakak gue nih. Bingung dong gue langsung ke nyokap gue, Mi, itu siapa? Gue gituin kan. Dan pas kakak gue turun juga ditanya lagi, yuk, bukannya tadi udah turun? Bingung kan gue di situ kan sama nyokap gue kan. Tadi siapa yang turun nih? Gitu kan. Anjir, gue di situ sih gue belum ada rasa takut, cuma aneh aja gitu loh, kok udah ada yang turun menyerupai kakak gue, kenapa turun lagi gitu kan. Dan di situ sih awal mula gue nih mengalami kejadian mistis gitu kan. Dan setelah itu emang gue juga nggak tahu sih ya, maksudnya kalau gua pribadi sih nggak bisa untuk melihat seperti itu gitu kan. Cuma emang kayak ada perasaan yang kayak misalkan ada di suatu rumah atau enggak ruangan yang menurut gua nggak enak, itu gue cuma bisa merasakan doang gitu kan. Cuma di situ emang selang berlarut hari, tahun segala macem, kejadian lagi lah di rumah gua juga gitu kan, dan di siang hari juga gitu loh. Pada saat gua tidur siang sama nyokap gua, kebetulan di situ ada yang ngetok-ketok nih pintu rumah gua nih, kondisi siang gitu kan. Kebetulan kalau zaman gua SD siang tuh sepi tuh di komplek gua gitu kan, maksudnya jarang lah yang untuk orang pada warawiri gitu kan. Tiba-tiba ada yang ngetok, tek 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 tek. Pertama nggak gue tanggepin, makin lama makin keras kan nih ketokan pintunya kan. Gue sama nyokap gue, ini siapa sih ngetok pintu mulu? Gue gituin kan. Udah, ya udah dilihat aja. Ya udah dong, gue coba ngeliat kan, keluar. Nah, kondisi setelah gue keluar itu bener-bener nggak ada siapa-siapa, dan gue sampai keluar pagar pun itu ngeliat tetangga rumah kanan kiri emang bener-bener nggak ada siapa-siapa gitu loh. Udah tuh hilang ya gitu. Dan kejadian itu sih yang gue alamin ya di rumah gue sering gitu loh. Cuma ya gue ambil positifnya aja gitu loh, karena di satu sisi kan kalau melihat seperti itu kan emang kita kan emang ada gitu loh, hidup berdampingan lah istilah kata sama dia gitu kan. Nah udah selang tahun berganti tahun, akhirnya gue beranjak SMP waktu itu. Gue suka nonton malam kan, kebetulan kamar gue di atas, dan kamar gue kamar paling ujung dekat pintu sama jendela gitu kan. Dan jendelanya itu emang bener-bener langsung ngeblok, langsung kelihatan lah gitu kan ke rumah orang gitu kan. Posisi gua lagi biasa kan, namanya bocah SMP waktu itu, kalau nggak salah zamannya nonton Smackdown tuh gua kan, seru-serunya gitu kan, nonton gue tengah malam gitu kan. Sering gua mengalami kejadian aneh ya, menurut gua aneh sih. Itu kondisi jam 1 atau nggak jam 2, setengah 2 gitu kan. Selalu itu kalau gua nonton jam segitu sendiri gitu di atas, itu biasa iseng nih di atas rumah gua ada aja yang ngetok dari jendela gitu kan. Cuma gua dari situ pertama nggak gua ladenin, gua bilang udahlah iseng begituin kan. Kok makin lama makin ngetok mulu gitu kan. Dan alhasil ya udah gue coba nih keluar nih kan, keluar pintu, sampai keluar gue ngeliat ke bawah gitu kan, ke tetangga gue, ya jam 2 pagi siapa juga gitu yang mau ngetok pintu gitu kan.
kagak ada siapa-siapa gitu kan. Lanjut nonton, nggak lama ya kayak gitu diisengin lagi gue dengan kejadian diisenginnya ya ada suara. Ngeri nggak lo digituin jam 2 malam? Di situ gue, apa emang gue disuruh tidur gitu kan, udah waktunya tidur, udah malam gitu kan, soalnya posisi gue juga masih bocah gitu kan, masih SMP gitu kan. Udah, dan kejadian itu sih sering gitu kalau gue emang kayak udah tidur larut gitu kan, kayak kalau gue positifnya ngingetin lah, udah lu tidur gitu kan, gak usah nonton sampai tengah malam gitu kan. Terus sering gitu kan kejadian gue SMP gitu. Nah lanjutlah gue ke SMA nih, beranjak SMA, dimana waktu itu gue lagi nonton nih kebetulan, dan kejadian SMA ini terulang kayak kejadian gue pas SD gitu loh. Ada hal yang menyerupai dari dalam keluarga gue gitu loh. Nah yang kalau SD itu kakak gue, nah yang pas gue SMA itu adik gue gitu kan. Gue juga lagi nonton nih kebetulan nih di atas gitu kan. Kebetulan gue nonton di sofa, adik gue nonton di bawah. Posisi kamar udah ditutup. Nah emang kalau posisi kamar udah ditutup kan biasa itu udah mau tidur kan. Nah gue nggak ngeh posisi di situ karena gue dari bawah langsung ke atas, adik gue udah tiduran tuh di bawah. Gue nggak tahu, kirain gue adik gue ya masih nemenin gue nonton TV gitu kan, dengan kondisi pintu semuanya ditutup gitu kan. Udah gue ngobrol sempet ngobrol gue sama adik gue gitu kan, nanyain segala macam sambil nonton TV gitu kan. Posisi waktu itu sih masih jam 11 malam sih, belum tengah malam banget gitu kan. Nonton nggak lama adik gue tiba-tiba mau turun nih, ceritanya nih mau turun. Gua panggil dong karena kan pas banget channelnya itu lagi dipakai adik gua kan, gue pengen ganti channel gua gitu kan. Gue bilang, "Sul mau kemana?" Diem ya dengan tatapan kosong, dan gue juga nggak mikir kalau itu bukan adik gua gitu loh ya, orang gua tadinya sempat ngobrol juga gitu kan. Diem ya kan, "Sul mau kemana?" Diem aja. Nggak lama dia udah nyampe tangga kedua, baru gue giniin kan, "Udah sini remote-nya," gue gituin kan. Dia diam aja dengan tatapan kosong, udah ngasih tuh remote ke gue. Turun lah tuh dia kan, turun ke bawah. Posisi di bawah itu ada bokap gue lagi nonton TV juga gitu kan. Udah gue nonton TV gitu kan, selang setengah jam gue aneh kan, kok adik gue nggak naik-naik. Gue bilang di bawah nggak kedengeran ngobrol juga sama bokap gue gitu kan. Tidur di mana? Kirain gue tidur di nyokap gue kan, di kamar nyokap gue. Kebetulan gue mau turun juga, mau ngambil minum gitu kan. Gue turun, gue nanya langsung ke bokap gue, "Ya, Samsul kemana?" Samsul, malah gue yang jadi dimarahin kan, kocak anjir. Orang gak ada yang turun. Lah, tadi Samsul turun, gue gituin kan. "Masa?" kata bokap gue gitu kan. "Beneran orang tadi Samsul ngasih remote ke AA," gue gituin kan. "Masa orang ayah dari tadi di sini nonton gak ada siapa-siapa yang turun?" Anjir, gue di situ langsung maksud gue pas SMA udah tahu ngerti lah gitu kan. Maksudnya dengan kisah-kisah misteri segala macam gitu kan, udah mulai paham gitu kan. Anjir, yang turun siapa gitu kan. Gue naik ke atas lagi, posisi gue langsung cek kamar tuh di situ tuh. Cek kamar, ternyata gue lihat kamar adik gue ada asem. Gue bilang dari tadi gue ngobrol sama siapa gitu kan. Wah anjir, dari situ sih gue udah, wah gila, gue bilang tuh adik gue yang tadi siapa, gue bilang kan. Posisi adik gue udah molor gitu kan. Ya udah, gue matiin TV, akhirnya gue tidur sama adik gue. Anjing, gue ngeri juga kan. Udah ya itu sih sering banget sih kejadian-kejadian gitu di rumah gue gitu. Dan gue kan kebetulan kayak bokap nyokap gue kan setelah pensiun kan udah ke kampung nih. Ini sih berjalan aja cerita gue gitu, cerita pengalaman gue gitu kan. Terus
pas gue sering tinggal di rumah sendiri gitu kan, emang ada aja gitu loh kayak suara langkah kaki lah di atas gitu. Kan namanya di atas sama bawah kan berasa banget kan, jeduk 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 gitu kan. Terus kayak suara ada yang habis main air gitu di kamar mandi atas gua. Itu sih sering banget sih kejadian-kejadian gitu yang gua rasain gitu kan. Nah, udah gitu, dan kejadian itu dialamin juga ternyata sama nyokap gua. Gitu loh. Dialaminnya ya pada saat gue sering pulang pagi gitu, dan gue nggak pernah bawa kunci gitu kan, nggak pernah bawa kunci rumah gue waktu itu. Kondisi gue kadang kalau gue nggak bawa kunci rumah, gue digembok, gue langsung ngetok pintu gitu kan, mi buka pintu gitu kan. Nah itu sering banget. Ternyata kalau nyokap gue tidur gitu kan, padahal gue ada di atas nih kondisi nih, nggak taunya kadang suka ada yang manggil, mi, sampai teriak-teriakan gitu loh. Nggak ngetok, cuman manggil doang gitu kan. Kan karena gue udah biasa manggil nyokap gue kan untuk buka pintu. Nyokap gue kadang suka ngerespon keluar gitu kan. Dan itu bener-bener nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang manggil. Posisi gue tidur di atas gitu loh. Dan nyokap gue kadang kalau udah kayak gitu nanyain ke gue kan paginya, kamu semalam balik pagi? Kagak, orang semalam tidurnya cepet. Kalau gue gituin kan, semalamnya tidurnya cepet. Oh gitu, udah tuh nyokap gue kadang suka cerita kayak gitu kan. Dan itu sih semenjak gue SMA sering banget kejadian kayak gitu loh. Dimana ya alhamdulillahnya sih gue nggak pernah terlalu diganggu banget gitu, dan hal-hal aneh pun sampai kayak nampakin itu sih nggak pernah. Cuma ngewujudin dalam keluarga gue tuh sering gitu kan, dan kejadian-kejadian itu gitu loh. Dan alhasil pada suatu saat juga adik gue ngadain reuni SD nih ceritanya nih. Itu sih gue juga jadi klimaks banget sih, jadi ngeri banget sih di situ gitu loh. Dan gue juga nggak tahu kalau di rumah gue tuh ya emang setiap rumah ada gitu kan, cuma gue nggak tahu gitu bentuk sosokannya gitu kan. Gue baru balik kondisi, nah adik gue udah selesai tuh acara di rumah gue kan, reuni SD-nya selesai. Nggak lama pas pada balik, adik gue diceritain sama salah satu temennya gitu kan, cewek. Itu juga ngebilangnya juga dia pas udah keluar dari rumah gue gitu mau balik gitu kan, kondisi ditanya, di rumah lu ada cewek? Bingung dong, orang kondisi di rumah itu gue cuma ada gue sama adik gue doang gitu kan, nggak ada siapa-siapa lagi gitu loh, karena bokap nyokap gue udah di kampung kan. Kagak ada, emang kenapa digituin kan? Enggak, kenapa diusut gitu kan langsung sama adik gue, kepo juga kan adik gue. Nah ditanya lagi, akhirnya dia ngebuka suara nih. Iya, soalnya dari tadi iseng aja dia digituin kan, cewek mundar-mandir mulu kata dia gitu kan. Dan gak lama dia duduk di tangga sambil nyisir. Anjing, merinding gak lu gue di situ. Dari situ sih gue langsung, wah bentukannya cewek dong gue bilang kan. Udah dari situ sih gue langsung, udahlah gue bilang. Makanya gue di situ, ya udah Sul, gue bilang udah sering. Padahal gue ya emang di rumah juga sholat gitu kan segala macem ya. Ya udah, ya gue dibawa santai aja sih sampai sekarang gitu loh. Dan kejadian-kejadian itu ya masih suka ada gitu loh di rumah gue gitu loh. Cuma ya alhamdulillahnya aja sih nggak pernah nampakin. Cuma ya yang kejadian yang gue baru tahu di rumah gue itu ya itu sih yang temennya adik gue itu yang benar-benar bilang, di rumah lu ada ya, dan lagi nyisir itu sih yang rambutnya panjang. Itu sih gue langsung klimaksnya sih di situ sih gitu sih. Di saat orang tua lu udah nggak ada tuh, nggak ada di rumah, gangguan makin kenceng nggak tuh? Sering sih,
Cuma seringnya itu ya itu yang kadang gue suka denger suara kaki di atas gitu, kayak istilah kata anak kecil lah, gedug gitu kan. Dan tetangga gua pun sering denger gitu loh. Karena kan posisi rumah gua kan dempet-dempetan nih sama tetangga sebelah gitu kan. Jadi kan namanya kalau tetangga sebelah kan kedengeran gitu kan suara suara kaki gedug-gedugnya gitu kan, suara orang jalan segala macem. Itu kondisi gua kadang suka nggak di rumah sama adik gua. Kadang suka tetangga gua, oh nggak di rumah, kirain ada di rumah. Gila nggak lu? Kenapa emang? Gue gituin, kenapa bu? Oh enggak, soalnya saya dengar di atas kayak berisik banget di atas. Udah sih dari situ sering gitu kan kejadian kayak gitu. Ya udah gitu kan. Dan lo nggak mau cari tahu sosoknya yang seperti apa gitu? Gue sih pengen, cuma ya belum ada yang ke rumah gue aja gitu loh, maksudnya. Dan nyokap gue coba tanya juga, ya gue nggak tahu nutupin atau nggak ngerti juga gue, maksudnya ya udah sih sejalannya aja gitu. Tapi kalau pengen tahu, sebenarnya sih gue juga pengen tahu gitu loh, cuma belum ada yang bener-bener main ke rumah gue, ya sampai ngomong di sini ada itu belum ada sih gitu. Gue sih pengen tahu gitu loh, cuma sekalinya tahu itu gue juga scary juga gitu kan, dengan kondisi kayak gitu loh. Anjir, gue bilang kok ada, gue bilang pantes dari gue kecil tuh gue ngerasa kayak sebenarnya sih di rumah gue udah dibilang nyaman gitu kan, cuma ya minor aja lah ada gangguan kayak gitu loh di rumah gue gitu sih. Nih kayaknya abis ini nanti ada gambaran dari timnya Narasi Misteri yang bisa gambarin. Mantep. Itu masalah nggak buat lo? Gue sih pengen lihat. Jadi lo tahu bentukannya itu seperti apa tuh makhluk yang ada di rumah gue itu? Yang ya salah satunya mungkin yang lagi nyisir ya? Oh iya itu. Boleh sih tuh, gue pengen tahu sih. Habis ada ini nanti bisa. Nanti lo bisa lihat di video Narasi Misteri. Siap. Bentukannya kayak gimana, karena kita ada dibantu sama Masat yang bisa gambarin ilustrasi yang lo lihat di sana apa. Gue sih pengen banget, soalnya gue sampai bisa nyerupain gitu loh. Itu bentukannya kayak gimana sih gitu, yang gue heran gitu loh, bisa sampai menyerupai bener-bener pluk banget gitu kan. Yang awalnya kakak gue, terus yang kedua itu adik gue gitu loh. Suara lo manggil dari luar. Suara manggil dari luar gitu kan, padahal gue ada di atas gitu kan. Dan ya itu suara-suara ketokan pintu segala macem gitu kan, kayak ya sweetan juga gitu kan. Gitu sih. Itu sih dari pengalaman gue ya pengalaman mistis gue di rumah gitu kan. Yang gue bisa sampein gitu, yang gue pernah rasain lah di rumah gue. Tapi ya karena rumah sendiri dari kecil juga, dan lo nggak pindah-pindah ya? Belum. Nggak pindah-pindah. Nggak pernah pindah gua. Jadinya ya udah mau nggak mau ya. Iya, betul. Tapi kayak adek lo yang tiba-tiba tatapan kosong itu awalnya cuma jadi pertanyaan doang. Buat lo, kok gini nih adek gua, atau biasa aja? Gua biasa gitu loh. Cuma pas gua langsung turun, baru tuh gua mikir. Oh, kayak emang pas gua turun mikir nggak ada, gua langsung mikir kan, anjir ini bukan adik gua bilang. Karena pas udah ngasih remote ke gua aja itu tatapan kosong, itu gua baru ngeh. Cuma pas gua belum turun, itu gua nggak ngeh sama sekali ya. Namanya lu lagi ngobrol sama adik gitu kan, maksudnya nggak perhatiin banget. Ya, lu lagi kenapa gitu. Dan gak kepikiran juga. Itu yang gua makanya kaget tuh. Kok tiba-tiba adik gue udah turun, tapi ternyata adik gue udah tidur gitu loh di kamar. Nah yang nemenin gue ngobrol sama nonton TV itu siapa gitu loh. Adik lo pernah ngalamin hal yang sama kayak lo nggak? Nah yang gue kadang suka kesal juga, kagak pernah. Gue sama adik gue sama nyokap gue doang, yang sering suka ngalamin gitu loh. Yang ngalamin ya nyokap gue suka dipanggil gitu kan. Gue suka ya gitu,
bertemu dengan wujud yang menyerupai keluarga gua gitu loh di dalam rumah gua gitu loh. Gitu sih. Rumah lu dari mana, Mam? Rawalumbu, Oh, Bekasi. Bekasi. Itu sih yang menurut gua ya absurd sih, yang si cewek rambut panjang sisir itu gue juga baru tahu tuh. Itu juga baru tahu gue di 2 tahun ke belakang lah. Oh, 2 tahun Belum terakhir. lama, 2 tahun terakhir belum terlalu lama sih menurut Di acara reuni itu ya yang belum Iya, Reni, adik gua SD gitu kan. Karena emang apa? Kondisi waktu itu udah jarang banget ya, kayak gua kerja, adik gua kuliah gitu. Jarang yang nempatin. Jadi kayak nempatin tuh kalau ya udah untuk tidur doang gitu, itu rumah gitu loh kan. Tapi tetangga merasakan hal yang lo rasain juga. Tuh, betul. Orang sekitar ya. Dan belum lama juga sih sebelum gua married sama bini gua yang sekarang tuh. Emang ada yang dulu? Jangan dong. Jadi posisi bini gue lagi nggak enak badan lah waktu itu. Posisi nggak enak badan, gue nggak enak kan, dia tidur di bawah gitu kan. Karena ada gue sama adik gue lagi nonton, ya udah gue suruh tidurlah di atas gitu kan. Nggak lama, itu kejadian tahun lalu, belum lama sih. Dan bini gua itu pintu nggak ditutup full, ditutup ya paling kebuka seperempat lah istilah kata gitu kan. Dan di situ dia pertama nggak ngomong ke gua gitu loh, dan mungkin dia kayak pengen tahu di rumah gua tuh ada apa sih gitu kan. Nggak lama selang dia udah akhirnya tidur di kamar gua gitu kan dengan kondisi pintu agak kebuka sedikit. Ternyata itu dia juga ngelihat sosok gitu loh, yang istilah kata dia info ke gua menyerupai gua juga gitu loh. Dengan pakaian hitam, celana hitam kan, karena kan gue sering pakai hitam, celana hitam gitu kan, pokoknya pakaian hitam lah. Dan gue waktu itu lagi jalan kebetulan setelah selang bini gue itu ngeliat. Selang berapa minggu cerita baru ke gua, yang kamu waktu itu sempat ke atas pas aku sakit. Kagak, orang gua di bawah, gua gituin kan. Sama Samsul nonton TV, kenapa gua gituin kan, kepo dong gua kan. Terus kata dia, oh enggak, soalnya aku ngelihat orang aja, kata dia, kayak kamu gitu kan. Ah, yang benar gua gituin kan. Cuma gua di satu sisi gue juga nggak mau bikin bini gue pacar gue dulu yang sekarang jadi bini gue takut gitu kan. Udah itu mah biasa, gue cuman gituin doang sih. Itu sih belum lama sih kejadian tahun lalu menyerupai gue juga gitu loh. Berarti makhluk-makhluknya selalu menyerupai anggota keluarga yang ada di rumah lu. Betul. Itu bikin lo hati-hati nggak jadinya sama ngeliat keluarga lo? Hati-hati sih sedikit ya, maksudnya dalam artian gue kadang makanya kalau udah gue ngeliat di kamar adek gua yang tiba-tiba ada di bawah, gue pasti ke atas dulu nih. Bener nggak nih adek gua di bawah gitu? Gue ngerinya tahu-tahu dia masih di atas gitu kan. Ada yang suka kayak gitu sih gua, suka kayak suges lah istilah kata. Suges gua kadang, ini bener adek gua atau enggak kakak gua atau enggak nyokap gua gitu kan. Kadang suka kayak gitu, gua mastiin lagi gitu kan. Karena ya emang apa ya, di kamar atas sih yang berasa banget hawanya gitu. Dan rata-rata dari tangga ke atas terus ya? Iya, betul. Nggak pernah di bawah juga? Nggak pernah. Oh. Nggak pernah. Di bawah ya itu paling yang panggilan dari luar. Itu sih yang dirasain gitu loh sama gua, nyokap gua juga gitu kan. Ya udah, thank you Mam. Sip. Udah mau cerita-cerita di narasi misteri. Sama-sama. Udah mau berbagi pengalaman ya. Iya. Sama orang-orang yang ada di luar. Siapa tahu ada yang ngalamin hal yang sama, boleh tulis di kolom komentar. Betul. Buat kalian yang pernah ngalamin hal-hal yang pernah dialamin sama Imam, lo bisa banget komen di kolom komentar. Tetap diambil sisi positifnya, sisi negatifnya dijadiin pembelajaran buat kita agar kita lebih berhati-hati.
Dan buat kalian yang punya cerita juga, bisa diceritain di Narasi Misteri, atau mau jadi narasumber di Narasi Misteri, lo bisa langsung DM ke Instagramnya Narasi Misteri, atau bisa email ke Narasi Misteri. Bisa lihat deskripsi yang ada di bawah. Jangan lupa buat di like dan share, biar kita bisa terus menceritakan kisah-kisah kejadian nyata yang ada di sekitar kita. Jangan lupa juga di subscribe, biar kita bisa terus ceritain semua yang ada di sekitar kita. Oke, kalau gitu Narasi Misteri pamit, karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.